Selamat berjumpa dalam acara Serambi Religius. Mari kita awali renungan kita pada hari Rabu ini, tanggal 23 September 2020 dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan pesta wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Beliau adalah seorang imam. Mari kita mengawalinya dengan mendengarkan kitab suci. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam, selamat berjumpa. Semoga ibu bapak, saudari-saudara, pendengar setia YouTube Serambi Religius diberkati oleh Tuhan selalu. Saudari-saudara yang terkasih, kelekatan merupakan suatu penyakit yang sulit diobati. Demikian statement dari para psikolog dan mitra lainnya. Karena mereka menyadari bahwa seseorang itu kalau melekat dengan apa yang ada dalam dirinya, maka kebebasannya untuk menjadi pewarta dan saksi akan Kristus patut dipertanyakan. Hari ini Bapak Uskup Keuskupan Pangkal Pinang, Monsinyur Adrianus Sunarko OFM, merayakan 3 tahun tabisan episkopat menjadi seorang uskup wilayah Keuskupan Pangkal Pinang yang tersebar di 2 kevikepan dan termasuk di dalamnya 2 provinsi besar, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, daerah Batam dan sekitarnya, serta Provinsi Bangka Belitung, daerah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Pusat keuskupannya berada di kota Pangkal Pinang. Namun, menurut data statistik, dikatakan oleh KWI
bahwa Keuskupan Pangkal Pinang itu wilayah kedua terbesar di seluruh Indonesia setelah Keuskupan Amboina. Meski demikian, jumlah umatnya tergolong sedikit. Sampai dengan saat ini, data statistik menunjukkan jumlah umat Katolik Keuskupan Pangkal Pinang sekitar 65 sampai 70 ribu. Namun, dia tersebar dari wilayah Kepulauan Natuna Anambas, tetangga dengan Vietnam, daerah Laut Cina Selatan, masuk ke wilayah Lingga, sudah menjurus ke arah Singapura juga, lalu sampai kepada wilayah Bangka Belitung. Luar biasa, Bapak Uskup memiliki moto, tabisannya adalah Letentur insulae multe. Semoga pulau-pulau bersukacita. Ada suatu niat suci yang ada di balik karya penggembalaan beliau, yaitu beliau berharap supaya seluruh pulau minimal di wilayah gembalaannya selalu bersukacita karena mendapat sapaan Tuhan dan melalui kunjungan-kunjungan pastoral. Kali ini Tuhan Yesus memberikan supaya kunjungan pastoral itu sungguh bermakna dengan tidak memikirkan kelekatan-kelekatan. Oleh karena itu, tanggalkanlah dulu kelekatan-kelekatan manusiawimu dan kenakanlah syarat-syarat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia memberi syarat, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal. Artinya, tidak ada tempat sanggah dan tidak ada tempat sandaran manusiawi selain kepada Tuhan Yesus. Jangan membawa roti atau uang. Karena apa? Warta atau firman, kesaksian iman yang Anda berikan itu bersifat free, bebas, dan dia bisa diwartakan kepada siapapun juga, terserah. Yang bersangkutan itu mendengarkan dengan penuh hikmat atau tidak. Dan juga jangan membawa 2 helai baju, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perisai dirimu. Dan apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Kalau tidak diterima, keluarlah. Dengan demikian, betul-betul sungguh bebas. Diterima, mbok ya syukur. Tidak diterima, terima kasih. Luar biasa indah. Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua adalah utusan Tuhan Yesus. Apakah kita sungguh menyadari bahwa syarat-syarat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sudah kita kenakan, atau masih memikirkan kelekatan-kelekatan, kesenangan-kesenangan manusiawi, hobi-hobi pribadi, sehingga seluruh pulau pun tidak ikut bersukacita? Maka marilah kita satukan hati, teguh dalam prinsip, dan siap untuk melayani, dan kita diutus untuk menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menguasai setan-setan dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Dengan demikian, sesungguhnya semua orang merasa bersuka cita. Letentur insulae multe. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.